Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara Gospel and Prayer. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan di tengah-tengah kesulitan, tantangan, zaman di mana Tuhan harga-harga barang sudah naik semuanya, harga kebutuhan hidup juga, harga kebutuhan pokok juga naik. Kiranya Tuhan tetap tangan-Mu memelihara kami. Engkau melindungi kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk mereka yang di dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, bahkan mereka yang sakit Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kalau kita mau mempelajarin situasi sekarang ini, saudara, yaitu di tengah-tengah krisis, kesulitan begitu banyak sekali yang terjadi. Kebutuhan pangan sudah mulai meningkat, harga pokok-pokok naik semua, tetapi kita akan melihat dulu di dalam kitab Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 ayat 5 dan ayat yang ke-6 saya bacakan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakan minyak dan anggur itu." Inilah yang diberikan Tuhan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes adalah rasul, murid daripada Yesus Kristus. Ketika dia dibuang di Pulau Patmos, karena dia, saudara, ditangkap dan kemudian dia dimasak atau direbus atau dikasih minyak, termasuk saudara itu namanya digoreng, dia tidak juga mati, sehingga akhirnya dia dirantai dan kemudian dia dibuang di Pulau Patmos yang saat itu tidak ada penghuni, hanya ada binatang liar. Tetapi Tuhan memelihara Yohanes ini sehingga dia tidak mati. Ketika yang namanya raja yang memerintahkan menangkap dia kemudian sudah turun dan mati, maka dia berenang kembali ke daratan di Efesus dan dia berjumpa dengan ibu Yesus namanya Maria, dan disitulah kemudian dia menuliskan apa yang dia lihat di Pulau Patmos, yaitu satu penglihatan yang ditulis dalam kitab Wahyu. Dan Wahyu ini menuliskan ada 4, saudara, kalau kita lihat, yaitu kuda dengan warna-warna yang berbeda. Salah satunya yaitu dikatakan kuda hitam dengan penunggangnya. Dan berkata apa, saudara? Dia berkata bahwa secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Artinya di sini, saudara, berarti harga-harga barang, harga-harga kebutuhan pokok itu naik. Ini tidak terjadi pada saat ini, karena ini akan terjadi berulang-ulang dari yang lalu, bahkan sekarang, dan kemudian akan datang, akan terjadi lagi. Bukan satu kali kemudian tidak ada, tetapi akan berulang-ulang. Karena Tuhan sudah mengatakan bahwa kamu akan mendengar deru perang dan kabar perang, dan akan terjadi gempa bumi, kelaparan, dan terjadi wabah dan sebagainya. Namun berawaslah, karena itu permulaan menjelang zaman baru. Dan itu harus terjadi. Karena kondisi sekarang ini, saudara, manusia sudah bukan lagi mencari Tuhan untuk hidup, tetapi mereka mencari uang dan menggunakan Tuhan. Saudara, entah Tuhan adalah Tuhan yang sesungguhnya atau Tuhan yang menurut dia Tuhan, itu dipakai untuk memperkaya diri mereka. Sehingga kalau kita melihat sekarang situasi adalah yang terjadi sekarang adalah perang pangan. Kenapa terjadi perang pangan, saudara? Yaitu kalau kita lihat dengan adanya kejadian perang yang ada sekarang ini, yaitu Rusia melawan Ukraina, di mana Ukraina, saudara, asalnya ingin gabung dengan NATO, tetapi kemudian oleh Rusia diberikan peringatan dan NATO maupun Amerika diberikan untuk dialog supaya jangan terjadi, akhirnya terjadilah perang. Perang tidaklah baik.
saudara, damai itu jauh lebih baik. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa tetap perang itu akan ada. Walaupun kita mau tidak mau, saudara, senang tidak senang akan menghadapi itu. Karena dunia sudah berubah, dunia sudah dikuasai oleh Mamon. Mengapa perang itu terjadi, saudara? Karena, saudara, itulah rebutan tentang kekayaan, rebutan perdagangan, juga yang tidak kalah penting adalah perdagangan senjata. Kalau kita melihat negara-negara besar superpower, khususnya yang kita lihat itu Amerika, bagaimana dia 20%, kurang lebih 500 miliar itu adalah untuk menghasilkan penjualan senjata. Karena penjualan senjata otomatis ada peperangan. Otomatis itu. Anggaran dia 700 miliar dolar. Tetapi yang untuk dijual belikan itu 500 miliar. Nah, itu kurang lebih 20% dari anggaran itu pemerintahan mendapatkannya dari menjual senjata. Dan kalau kita melihat akhirnya terjadilah, saudara, minyak naik. Karena minyak naik terjadilah inflasi. Dan kalau kita tahu minyak naik, gas naik, saudara, kita tahu kebutuhan hidup naik. Dan itulah yang terjadi. Kemudian harga minyak naik, transportasi naik, dan kita akan melihat semuanya akan naik. Sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdoa berjaga-jaga, karena Tuhan tetap akan memelihara umatnya. Apapun yang terjadi, yang penting kita tetap semakin dekat dan mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu, anak-anak-Mu. Saat ini mereka yang dilanda peperangan, dilanda juga Tuhan kesulitan, pengungsian, kekurangan pangan, maupun dunia yang sedang menghadapi inflasi, ataupun kebutuhan pokok sudah naik, minyak naik. Kiranya Tuhan, Engkau memelihara, Engkau mencukupkan mereka, terutama mereka yang berharap mencari Tuhan. Ampuni segala dosa, salah setiap umat-Mu Tuhan. Biar damai itu ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka saat ini yang mendengar, melihat acara ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memelihara di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita melihat hal yang kedua, yaitu terjadi bencana kelaparan. Kenapa bencana kelaparan? Ini, saudara, kita akan menceritakan dahulu. Karena Rusia itu, saudara, dia adalah salah satu juga produsen minyak yang termasuk 3 besar di dunia. Termasuk batu bara 3 besar di dunia. Yaitu kurang lebih 400 juta ton. Belum minyaknya dia sekian juta barel setiap hari. Dan gasnya dia juga terbesar juga di dunia ini. Dan dia salurkan juga ke Eropa dan ke Amerika dan ke tempat-tempat yang lain. Oleh karena minyak naik dan kemudian gas itu naik, saudara, apa yang terjadi? Maka pupuk itu juga naik. Karena pupuk itu, saudara, bahan bakunya untuk membuat pupuk itu membutuhkan gas. Dan kalau kita lihat banyak pabrik pupuk tidak mampu lagi memberi harga gas yang sudah naik, sehingga pupuk itu akan mengalami kekurangan. Apalagi Rusia itu penghasil pupuk yang terbesar, karena dia akan melarang ekspor 200 item, dilarang ekspor keluar dari Rusia. Salah satunya yaitu pupuk juga, saudara. Sehingga kalau kita melihat akhirnya terjadi apa? Kekurangan pangan. Kalau tidak ada pupuk, makanan ternak tidak ada. Karena makanan ternak dari jagung, kedelai, saudara, itu yang terjadi. Makanya kedelai, gandum, jagung, minyak nabati, maupun, saudara, yang lain-lainnya itu akan naik luar biasa harganya. Kenapa? Karena sudah direm untuk ekspornya keluar daripada Rusia. Sebab itu, saudara, kalau kita melihat hal ini, janganlah takut. Mungkin saudara akan tanya, kenapa penyebabnya? Kok bisa komoditi naik semuanya? Penyebab pertama itu adalah, saudara, kalau kita lihat adalah perang dagang itu antara Tiongkok dengan Amerika. Karena perang dagang, saudara, maka yang terjadi itu, saudara, kalau kita lihat akhirnya mengalami kesulitan-kesulitan. Dan ditambah oleh virus yang muncul, maka Amerika itu mencetak uang. Karena dia mencetak uang triliun dolar. Yang terakhir 3 triliun. Ada lagi 2 triliun dolar. Karena dia mencetak uang, otomatis harga emas itu mau naik. Karena emas tidak mau lagi, saudara,
Artinya kalau dolarnya banyak, masa emas mau mengikuti dolar, itu pasti dia naik ke atas. Karena dolar naik, maka komoditi termasuk batu bara, minyak juga ikut naik. Dan inilah situasi yang sulit, makanya yang terjadi adalah inflasi. Sebab itu saudara, kalau kita melihat situasi ini jangan kaget. Karena apa yang terjadi di dunia ini, saudara, adalah sekarang ini perang pangan. Yaitu Rusia karena disanksi, dia membalas juga sanksi. Akhirnya terjadilah perang, saudara, perang dagang. Baik antara Tiongkok maupun dengan Amerika. Dan ini sekarang Rusia dengan Amerika dan sebagainya. Tetapi saudara, yang pasti itu semua sudah tertulis dalam firman Tuhan. Sehingga setiap orang di dunia ini jangan berkata selalu ada damai. Damai itu sementara. Tetapi iblis tahu waktunya sudah dekat, sudah singkat, sehingga dia mulai mengacaukan banyak hal. Saudara, kita akan mendengarkan satu pujian terlebih dahulu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lingkupiku dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu naungiku. Dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu. Mari sama-sama katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Puji Tuhan, saudara. Mari kita meneruskan firman Tuhan, yaitu kita membaca firman Tuhan dalam kitab Matius 24 ayat 5-8. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat.
Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ketika saudara mendengarkan berita ini, pada saat ini kita sudah mendengar, sudah ada gempa bumi yang besar. Baik itu di Indonesia, baru-baru ini dalam bulan Maret tahun 2022. Saudara, juga di Jepang. Begitu luar biasa sekali. Inilah satu pertanda. Oleh sebab itu apa yang kita cari? Tetap kita harus rajin, kita harus datang di gereja. Jangan sampai iman kita saudara mulai mendengar dunia dan kemudian iman kita terguncang. Jangan saudara takut dan khawatir. Karena itu sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Tetapi siapa yang tetap berpegang teguh pada firman, dia akan berjaga-jaga dan berdoa. Saya teruskan lagi saudara. Ketika apa yang terjadi pada zaman dahulu, yaitu perang dagang itu dimulai karena karena Amerika itu saudara tidak mau ada Rusia dan Tiongkok yang maju. Akhirnya apalagi negara Tiongkok sekarang ini sudah mulai meningkat dan menjadi nomor 2. Maka terjadilah perang dagang. Nah, perang dagang ini kemudian kalau kita melihat bukan hanya perang dagang, kemudian yang terjadi adalah perang saudara informasi teknologi. Di mana Huawei, saudara, yaitu 5G dilarang di Amerika alasan ini dan itu. Tetapi saya tidak bicara mengenai politik, tapi kita bicara kondisi yang sudah ada, yang saudara sudah ketahui di berita-berita. Tetapi yang saya katakan hari ini bukan saya berbicara tentang berita yang ada, tetapi saya bicara firman Allah sudah menuliskan. Bahkan kalau saudara mau melihat yaitu khotbah saya di YouTube, yaitu di dalam Januari tahun 2020 tentang virus corona, bencana alam, krisis, dan perang dunia atau akhir zaman. Dan nanti saudara akan melihat di situ bahwa saya sudah menyampaikan khotbah bahwa akan terjadi begitu banyak kematian baik oleh virus, padahal virus saat itu belum saudara mewabah di mana-mana. Baru cuma ada di Tiongkok, di Wuhan. Tetapi saya sudah mengatakan demikian dan kemudian saya mengatakan bahwa harga barang-barang akan naik dan akan terjadi. Saudara bisa melihat itu nanti ya adalah dalam YouTube kita. Tetapi yang pasti saya ingin saudara untuk melihat ini. Setelah terjadi virus itu maka apa yang terjadi saudara? Nah disitulah kemudian kita melihat terjadilah perang informasi dan kemudian perang sesungguhnya antara Rusia dengan Ukraina. Dan kemudian Ukraina saudara ya disokong oleh negara barat maupun Amerika, 44 negara menyokong dengan senjata dan uang. Dan itulah terjadi krisis kemanusiaan. Ada 3 juta orang mengungsi. Tetapi kalau kita melihat hal ini mengakibatkan Rusia itu saudara karena dia punya kekuatan militer. Uangnya tidak banyak. Dan dia terjepit dengan negara-negara yang kuat militer maupun uangnya, maka dia setelah memberikan ultimatum atau memberikan penawaran dan tidak disetujui, maka dia menganggap kondisinya sangat berbahaya, maka menurut dia harus membersihkan daerah di sekitar negaranya, yaitu melalui perang. Perang memang tidak baik, tetapi mau tidak mau perang selalu ada, karena setiap bangsa, negara, saudara akan memikirkan kondisinya masing-masing. Tetapi saudara perang itu suatu saat juga pasti ada damai. Karena kitab firman Tuhan mengatakan ada waktunya perang, ada waktunya damai. Ada waktunya membunuh, ada waktunya mengobati. Semua itu ada waktunya. Sebab itu kita harus kembali kepada firman Allah. Namun apa yang terjadi sekarang saudara setelah perang ini kemudian damai, suatu saat akan damai. Dan mungkin damai saudara, tentunya pasti damai. Tetapi pasti ada perang dagang. Nah perang dagang inilah saudara juga akan masuk di dalam perang dingin. Nah siapa yang menjadi tokoh perang dagang ini? Tidak lain dari Rusia akan menghadapi mungkin Amerika, juga mungkin menghadapi Eropa. Tetapi sebelumnya Tiongkok dengan Amerika. Dan kalau kita melihat harga minyak bensin, saudara minyak bumi atau saudara kita melihat di Eropa sudah 2 euro per liter. Kalau kita Amerika itu sudah $1,5 per liter, mereka itu galon, per galonnya $4,5 saudara, 1 galon 3,7 liter.
Nah, saya tidak bicara soal seperti ini, tetapi inilah kenyataan. Makanya negara kita juga mengalami kesulitan. Minyak, saudara naik, saudara pompa bensin menaikkan harga, sayur naik, semuanya naik, termasuk minyak goreng juga naik. Tetapi saudara sebagai orang percaya, kita sedih. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan kita Tuhan atas alam semesta. Dia bisa mengubah air menjadi anggur. Dia pasti bisa mengubah hidup kita dan membuat kita menjadi cukup. Mari kita tunduk kepala kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal dalam nama Yesus, Bapa yang baik. Cukupkan, berkati, kuatkan setiap iman orang percaya. Supaya tidak berkeluh kesah. Tetapi berikan hikmat di tengah-tengah kesulitan. Kasih berkat kuasa Tuhan boleh dinyatakan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, yang terakhir kita melihat adalah perang komoditi dan perang informasi. Ya, kalau kita melihat sekarang apa yang terjadi setelah perang ini, saudara. Kita melihat media, Facebook, akhirnya memberi putusan tidak boleh ini. Akhirnya boleh menghujat, sementara kita tidak boleh. Google tidak boleh, saudara. Ini boleh, saudara. Begitu banyak Twitter, Telegram diboikot karena punyanya Rusia. Dan ini sudah saling memboikot semua. Dan inilah bangsa bangkit melawan bangsa. Kerajaan akan melawan kerajaan. Sehingga kalau kita melihat sekarang, dunia sudah berubah. Geopolitik sudah berubah. Bagaimana dengan kejadian ini? Arab Saudi, penghasil minyak nomor 1 dan kedua adalah Uni Emirat Arab. Demikian juga dengan Rusia nomor 3. Dengan OPEC-nya, saudara sudah memutuskan tidak menaikkan minyak kembali. Produksi minyak tidak naikkan. Presiden Biden menelpon mereka tidak menerima. Ini Perdana Menteri Inggris datang, tidak juga sudah mendapatkan hasil. Karena mereka sudah rapat, tidak mungkin menambah produksi. Dan inilah yang terjadi, saudara. Sehingga kalau kita melihat namanya, saudara, ini perang komoditi, perang informasi, mau tidak mau kita harus hadapi semuanya. Apa itu komoditi? Yaitu minyak, gas, batu bara, nikel, tembaga. Terutama kalau kita melihat Amerika itu memakai sumber listriknya dari tenaga nuklir. Sedangkan bahan dari tenaga nuklir ini untuk listrik itu uranium. Dan uranium itu terbesar dikuasai oleh Rusia. Sebab itu Rusia, saudara, mulai sanksi tidak mengirim uranium. Makanya disinilah terjadi mulai kekacauan. Ketika Amerika dan teman-temannya mulai membuat sanksi, ternyata memang Rusia kena. Tetapi mereka juga kena dan negara kita juga kena. Tempat lain juga kena. Inilah mau tidak mau globalisasi dan geopolitik akan berubah. Asia dan Afrika dulu, saudara, yang mungkin ya tidak berani mengambil keputusan, sekarang berani, bahkan mungkin juga menentang atau saudara sudah balelo terhadap negara Amerika. Bahkan US dollar sendiri, kalau kita melihat dari minyak bumi, dari Arab dengan negara Tiongkok, Rusia dengan Tiongkok, Indonesia dengan Jepang, dengan Malaysia dan sebagainya, mutar semua sudah tidak menggunakan dolar tapi mata uang masing-masing. Inilah kalau kita melihat, saudara, detik-detik kalau kita melihat terjadinya yang namanya, saudara, ya rolling power. Artinya rolling power itu adalah pergantian, saudara, geopolitik, yaitu pergantian kekuasaan, juga super cycle. Apa super cycle? Yaitu harga-harga komoditi naik semuanya. Tetapi saudara, jangan saudara mendekatkan ini, saudara akan menjadi khawatir dan cemas. Tetapi inilah salah satu informasi bahwa gereja itu, saudara, bahwa apa yang terjadi di dunia, gereja itu sudah dibekali firman Tuhan, sehingga gereja, saudara, bisa siap. Dan umat Tuhan harus mampu dan percaya kalau Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan sudah siapkan dan Tuhan sudah siapkan kepada kita bahwa kita akan mampu mengatasinya. Oleh karena itu, saudara, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk setiap umat-Mu, beri kekuatan, beri kemampuan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberi kekuatan kemenangan kepada umat-Mu. Nyatakan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada damai Tuhan. Walaupun mungkin ada peperangan lagi, ada kelaparan lagi, sebagaimana firman-Mu mengatakan. Tetapi kami juga berdoa supaya ada damai juga. Supaya dunia ini damai di dalam nama Tuhan Yesus.
Saudara, mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang di seluruh dunia, supaya mereka bersatu, rukun, dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Mari saudara, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Kalau Tuhan memberkati, kita pasti menerimanya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Saudara, kita akan mendengarkan satu pujian penutup. Tuhan Yesus memberkati. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu.